Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah cuaca sore ini cerah, berawan sebagian. Dan setelah istirahat sejenak di rumah saudara di Kera, ini saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Palopo. Dan untuk pada sesi kali ini, saya mengajak kawan-kawan untuk mengikuti perjalanan saya dari Kera ke Siwah, masih di Kabupaten Wajo, dan masih melintas di Jalan Trans Sulawesi lintas Timur Sulawesi Selatan. Nampak di sisi kiri kanan area persawahan. Sawah padinya masih hijau dan alhamdulillah di saat ini sudah memasuki musim hujan sehingga padinya menjadi lebih subur. Alhamdulillah secara umum jalan di sini sudah selesai pengaspalan dan bahkan sebagian besar sudah dilengkapi markah garis tengah warna kuning sebagai pertanda bahwa jalan ini adalah jalan nasional, dan garis pinggir kiri kanan warna putih. Dan pengelolaan jalan ini di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. Inilah jembatan Rangka Baja yang ada di Kera. Sahabat sekalian, dari daerah Kera Kabupaten Wajo, saya kembali menyapa sahabat sekalian. Gimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Bagi sahabat yang lagi kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Selamat menonton hingga akhir. Sahabat sekalian, sudah di ibu kota Kecamatan Kera. Ini mengarah ke Siwah, dan selanjutnya nanti ujung perjalanan adalah di kota Palopo. So, sekalian, alhamdulillah jalannya nampaknya sudah lebar. Perkiraan saya ini lebarnya sekitar 7,5 meter, standar jalan nasional. Secara umum jalan dari jalur Siwah ini mulai dari Pangkajene Sidrap, Anabanua Tarumpakai hingga Buriko Siwah mulai dilebarkan secara bertahap pada tahun 2015 dan secara besar-besaran dilaksanakan pada tahun 2018 hingga sekarang. Alhamdulillah sudah nampaknya sudah tidak ada lagi jalan yang sempit. Kalau tahun 2015-16 kemarin masih ada yang lebarnya 4,5 meter hingga 5. Sekarang ini semua sudah lebar 7,5 meter dengan bahu yang cukup lebar, dapat menampung trek. Nampak di sebelah kanan trek-trek parkir sudah di bahu jalan, tidak mengganggu lagi kendaraan yang lewat.
Sahabat sekalian, namun demikian ini perlu kita tetap hati-hati waspada dengan bagusnya jalan. Tentu kendaraan semakin banyak yang berkecepatan tinggi, ini kita harus tetap mengontrol kecepatan. Dan dengan perkembangan yang semakin maju, tentu kendaraan semakin banyak, kendaraan semakin besar, semakin panjang. Untuk itu dalam perjalanan, khususnya perjalanan jauh di wilayah ini, perlu tetap waspada dan hati-hati. Dan apabila sudah lelah atau ada rasa kantuk, lebih baik untuk minggir dan istirahat. Dan sepanjang ruas ini terdapat banyak kafe di setiap perkampungan, kota, kecamatan yang kita lewati. Sahabat sekalian, mudah-mudahan dalam perjalanan ini dapat berjalan lancar hingga sampai di Siwa khususnya, dan sampai Palopo nantinya sebagai tujuan utama perjalanan kali ini. Ini sudah jelang sore hari, nampaknya awan sudah mulai menghitam. Ini biasanya tanda-tanda akan turun hujan. Saat ini secara umum daerah Sulawesi Selatan sudah memasuki musim hujan, dan hujan ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sahabat sekalian, dan tentu sebagai pengguna jalan, tentu berharap jalan yang mulus tidak sebatas saat ini, namun kita tentu berharap bahwa kondisi permukaan jalan yang mulus tetap dapat terjaga sepanjang waktu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun itu tadi, tetap diingatkan untuk selalu waspada di jalan, berhati-hati, tidak ugal-ugalan, dan apabila merasa sudah kelelahan atau ngantuk dalam membawa kendaraan, untuk langsung singgah istirahat, tidak usah menunggu tempat yang jauh atau nanti di warung. Pokoknya begitu kelelahan singgah saja istirahat. Karena secara umum perjalanan di daerah Sulawesi Selatan ini termasuk aman dari segala kondisi. Alhamdulillah, selama saya sering melakukan perjalanan lintas di daerah Sulawesi Selatan khususnya, selalu aman dalam perjalanan. Ini sangat terasa manfaat dari kelebaran jalan, termasuk bahu jalan yang cukup lebar, di mana kendaraan khususnya truk yang parkir di pinggir jalan sudah umumnya tidak mengganggu jalur lalu lintas. Karena ini sering banyak terjadi di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, kendaraan
khususnya truk yang parkir di jalan, banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sahabat sekalian, ini kondisi perjalanan dari Kera ke Siwa, Kabupaten Wajo, umumnya sudah lebar dan sudah selesai rekonstruksi. Jalannya sudah cukup lebar. Dan tentunya dengan selesainya pelebaran jalan ini tentu diharapkan sinergi dari pihak pemerintah setempat untuk memperketat perizinan bagi warga sekitar yang akan membangun di atas bahu jalan, termasuk di atas saluran, untuk tidak memberikan izin demi keamanan semua, baik pengguna jalan maupun masyarakat setempat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sendiri pernah menyaksikan terjadi kecelakaan di satu daerah masih di Sulawesi Selatan, karena banyak kios-kios yang sudah masuk di bahu jalan, bahkan sudah pas mepet di atas aspal atau jalan beton, sehingga pada saat ada kendaraan lewat dan terjadi sesuatu hal tidak dapat dihindari, yang disikat adalah warung-warung yang ada di pinggir jalan. Ini yang perlu dimaklumi oleh masyarakat yang berada di pinggir jalan, bahwa bahu jalan itu fungsinya masih sama dengan jalan yang warna hitam, bahwa bahu jalan adalah satu saat difungsikan sebagai darurat untuk kendaraan yang mengalami gangguan, termasuk tempat istirahat bagi kendaraan yang kelelahan pengemudinya. Sehingga apabila ada bangunan di atas bahu jalan, ini akan mengganggu dari kenyamanan pengguna jalan. Alhamdulillah, nampaknya di daerah ini bahu jalan saat ini aman. Kita lihat sepertinya bangunan-bangunan atau kios-kios semua berada di luar bahu jalan atau di luar saluran. Sering juga terkadang masyarakat memanfaatkan bahu jalan untuk hal-hal seperti menjemur gabah dan lainnya, termasuk terkadang ada yang memanfaatkan dengan menanam tanaman. Tentu ini sangat merusak, khususnya di daerah Wajo ini, karena hampir sepanjang jalan yang saya tahu, seperti kita perhatikan saat lewat pada waktu pelaksanaan, seperti tadi di ruas sebelumnya, bahu jalan di sini pada saat pelebaran diadakan perbaikan tanah dasar dan dibungkus dengan plastik atau geotekstil,
sehingga apabila bahu jalan ditanami dengan tanaman atau bahu jalan diganggu, ini dapat merusak konstruksi jalan sehingga bisa mempercepat amblas atau rusaknya jalan tersebut. Sahabat sekalian, alhamdulillah nampaknya sebagaimana kita saksikan, jalan dari Kera menuju Siwa ini sudah selesai rekonstruksi. Ini ditandai dengan sudah terpasangnya garis marka jalan, karena biasanya suatu pekerjaan jalan yang paling akhir dikerjakan adalah pemasangan garis marka jalan. Dan pada jalan ini garis marka tengah berwarna kuning sebagai tanda bahwa jalan ini adalah jalan nasional. Sahabat sekalian, tentu di penghujung video ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan sahabat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Ini nampaknya sudah mulai semakin mendung ini seiring dengan waktu yang semakin mendekati maghrib. Sahabat sekalian, perkiraan nanti ini waktu maghrib saat mendekati tujuan kota Palopo. Sahabat sekalian, kiri kanan sepanjang jalan ini kita banyak menyaksikan area persawahan, di mana Kabupaten Wajo ini salah satu daerah penghasil beras di Sulawesi Selatan. Selain itu merupakan juga daerah pertambakan yang menghasilkan ikan, udang, dan kepiting. Sahabat sekalian, daerah ini juga di Wajo terdapat salah satu usaha pertambangan gas. Sahabat sekalian, ini sudah hampir mendekati Siwa. Ini sudah daerah Bulete. Sahabat sekalian, sore hari kendaraan yang lalu lalang masih lumayan. Sahabat sekalian, mudah-mudahan perjalanan kali ini berjalan lancar dan mudah-mudahan sesampai di tujuan baru hujan untuk memudahkan dalam pengambilan video. Alhamdulillah, pada saat saya lewat pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang daerah Kera menuju Siwa ini sudah selesai, dan ini ditandai dengan
terpasangnya garis marka jalan. Pada pekerjaan rekonstruksi atau pekerjaan jalan, umumnya pekerjaan marka jalan dilaksanakan paling akhir setelah seluruh pekerjaan rekonstruksi pekerjaan utama jalan sudah selesai. Sahabat sekalian, jalur Kera ke Siwa ini merupakan bagian dari Jalan Trans Sulawesi lintas timur Sulawesi Selatan dari Tarumpakkai, Siwa, Palopo, Tarengge hingga ke batas Sulawesi Tengah di Kayulangi, dan Tarengge ke Malili batas Sulawesi Tenggara. Sahabat sekalian, di mana di jalur sebelumnya dari Tarumpakkai ke Makassar dapat melewati jalur Sidrap dan jalur Sengkang lewat Jamba dan Sengkang Bone Bulukumba Makassar. Sahabat sekalian, di penghujung video ini sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, salah dan hilaf dalam penyajian video ini. Terima kasih banyak kepada seluruh sahabat atas segala dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan satu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Sahabat sekalian, alhamdulillah perjalanan kali ini berjalan lancar, khususnya dengan selesainya rekonstruksi jalan, di mana jalan yang saya lewati dari Kera menuju Siwa ini sudah mulus, sehingga laju kendaraan semakin baik, perjalanan semakin nyaman dan dapat tiba sesuai rencana. Dan tentu sebagai pengguna jalan berlebihan kalau kita menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, atas selesainya pelaksanaan rekonstruksi jalan khususnya di ruas Kera ke Siwa, sehingga semakin memperlancar arus lalu lintas angkutan barang, orang, dan jasa. Sahabat sekalian, ini sudah di Siwa dan sudah hampir sampai di salah satu pusat kegiatan yang cukup ramai di Siwa, yaitu Pasar Siwa. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya di perjalanan selanjutnya di video berikut.
Dan ini sudah di jembatan Siwa dan di sebelahnya kita berada di Pasar Siwa. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus perjalanan saya di video berikut.